memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di puji akan nama Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus begitu baik. Amin. Dan pada kesempatan kali ini, mari jemaat Tuhan, walaupun kita berpisah, kita beribadah melalui rumah kita masing-masing, tetapi kita mau katakan bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita siapkan setiap hati kita untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan dalam peribadatan kita. Haleluya. Haleluya Yesus, kita mau katakan bahwa Engkau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat
ini kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau membuka serangkaian ibadah raya pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulaikan ibadah ini. Haleluya, amin. Puji akan nama Tuhan, jemaat Tuhan. Baiklah, kita akan memuji-muji Tuhan, amin. Kita mau bersuka cita, kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan, haleluya. Kita mau katakan bahwa kami mau bersatu hati untuk memuji Tuhan, amin. Walaupun kita terpisah, kita berada di rumah, tapi kita bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik, dan kita mau katakan satukanlah hati kami, haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Satu hati, bergandengan tangan, dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita mau katakan bahwa kita jatuh cinta pada jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaan hatiku, Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. dialaku, Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. dia Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Sebab setinggi-tingginya langit, masih kasih setia Tuhan lebih tinggi. Haleluya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah Kasih Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kita mau setia kepada Tuhan. Haleluya.
setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia sampai mati. Haleluya, kita mau setia, amin. Seperti Tuhan Yesus, dia bahkan setia sampai mati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau diam di dalam hadirat Tuhan. Duhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami Tuhan, bawaku
hati kita, bahkan pikiran kita untuk berfokus hanya kepada Tuhan. Kita mau diisi kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Kamu katakan bahwa Bapakku, ajaib segala rancanganmu. Haleluya, Yesus. Bapakku, ajaib segala rancanganmu. Haleluya. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup, Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, Bapakku, ajaib. Bapakku, Ajaib segala sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan ada kesempatan bagi kami untuk kami dapat beribadah kepadamu. Kami memuji kebesaran-Mu, keagungan-Mu, kemuliaan-Mu, kehormatan hanyalah bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Pagi hari ini kami bersuka cita Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau juga ada di tempat di rumah kami masing-masing. Bahkan sejauh mana Tuhan live streaming ini dapat ditonton oleh orang, kami percaya bahwa berkat Tuhan akan mengalir ke tempat itu. Dan mereka akan dipulihkan oleh Tuhan, mereka akan dikuatkan, mereka akan dimerdekakan oleh Tuhan, mereka akan diteguhkan oleh Tuhan. Ada kebangunan rohani yang terjadi. Dan kami percaya Tuhan bahwa persekutuan kami dengan Tuhan tidak sia-sia. Oleh sebab itu kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan Yesus yang memberikan kami kesempatan, yang memberikan kami waktu
untuk kami dapat masuk di hadirat-Mu yang kudus, menikmati kemuliaan Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan, menikmati suasana yang indah di mana kami boleh masuk di hadirat Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami buka hati kami untuk kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kami buka telinga pendengaran kami untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan setiap firman yang ditaburkan pagi hari ini, itu akan mengambil tempat yang indah di tanah hati kami yang paling subur, supaya itu boleh bertumbuh dan berbuah lebat, dan kami boleh menjadi orang-orang yang menang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati kami. Kami siapkan kehidupan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami untuk diurapi oleh Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua lewat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, taruh firman-Mu di mulut lidah hamba-Mu, sehingga setiap firman yang keluar itu benar-benar adalah firman-Mu sendiri. Mari Roh Kudus bersama kami semua untuk mengajar kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Tuhan kita baik, amin. Dia tidak pernah berubah. Tuhan kita sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia adalah ya dan amin. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia begitu mengasihi kehidupan kita. Kalaupun kita diperhadapkan dengan situasi kondisi yang seperti sekarang ini, di mana orang tidak bebas untuk berbuat sesuatu, tidak bebas untuk keluar rumah, tidak bebas untuk kemana-mana, bahkan jangankan sampai ke warung-warung pun terkadang kita nggak bebas, karena kita harus pakai masker lah, kita mesti jaga jarak lah, dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya tidak mau bahas tentang itu, sebab saya tidak tahu tentang corona. Yang saya tahu, yang saya mau sampaikan, bagaimana Tuhan berbicara kepada umat-umatnya, bagaimana Tuhan mengasihi orang-orang yang dikasihinya, bagaimana Tuhan mendekatkan diri kepada orang-orang yang betul-betul mau datang kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa segala pergumulan, persoalan kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, dengan Tuhan kita mampu menjalani semuanya. Baik saudara, pagi hari ini tidak berlambatan, mari kita buka Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang keempat, mulai ayatnya yang ke-35. Sekali lagi, Injil Markus pasalnya yang keempat, mulai ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Firman Tuhan berkata demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan mengajak kita di dalam satu topik pagi hari ini yang akan kita dengarkan dan kita akan pelajari bersama-sama, yaitu saya memberikan satu judul firman Tuhan pagi hari ini, "Dengan Tuhan aku tenang."
Saudara, kita diperhadapkan dengan situasi kondisi yang ada sekarang ini. Kita ibarat ada di sebuah gelombang, atau kita ada di atas perahu yang sementara melintasi danau itu, melintasi kehidupan ini. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita mengalami yang namanya gelombang, yang namanya persoalan, kita mengalami yang namanya masalah kehidupan, kita mengalami yang namanya pergumulan, penderitaan, tekanan dalam hidup. Tetapi saudaraku yang percaya kepada Tuhan, Yesus berkata kepada murid-muridnya yang ada di atas perahu bersama dengan dia, bahkan orang-orang yang banyak, dia di perahu yang mengikuti dia. Dia cuma berkata, diam, tenanglah. Satu hal yang luar biasa, saudara. Kadangkala kita percaya bahwa kita mengalami yang namanya ketakutan. Ketika kita dihimpit dengan persoalan, kita ditekan dengan pergumulan kehidupan, dengan kebutuhan yang mendesak, apalagi di situasi sekarang ini. Tetapi percayalah, apapun yang kita hadapi, pergumulan apapun yang kita jalani, kata Tuhan, diam dan tenanglah. Mengapa Tuhan berkata demikian? Karena Dia mau supaya kita mencari wajah Tuhan. Seperti pujian tadi, ku cari wajah-Mu. Karena Tuhan hanya menginginkan supaya kita cari Tuhan. Kita duduk diam di hadirat Tuhan. Kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Di dalam kita ada roh daripada Tuhan. Dan roh itu berkata, roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, saudaraku, di dalam banyaknya masalah, di banyaknya tantangan, di banyaknya ujian dan persoalan, mengapa kita harus berkata dengan Tuhan, aku tenang? Mari kita melihat ada beberapa alasan yang saya sampaikan di situ. Kenapa dengan Tuhan kita berkata dengan Tuhan aku tenang? Itu karena yang pertama yang kita akan pelajari di dalam pembacaan itu, di dalam ayat 37-39 dikatakan bahwa lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, yang pertama, kenapa dengan Tuhan kita harus tenang? Dikatakan bahwa karena kita itu mampu menghadapi gelombang kehidupan, gelombang pergumulan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Ada Tuhan di dalam hati kita. Amin. Ada Tuhan yang mengontrol kita. Ada Tuhan yang berjalan dengan kita. Hanya pujian aja tadi mengatakan, cuman pandang saja Tuhan, aku tenang. Pandang aja Tuhan, aku tenang. Apalagi kalau Tuhan itu ada di dalam kita dan berjalan dengan kita, memenuhi kehidupan kita. Amin. Makanya oleh sebab itu kita selalu berkata, dengan Tuhan aku pasti tenang. Dengan Tuhan aku mampu menjalani kehidupan ini. Dengan Tuhan aku mampu bergerak, aku bisa hidup. Walaupun dalam tekanan, dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam penderitaan, dalam kebutuhan, dengan tenang aku berjalan dengan Tuhan. Tidak perlu takut. Amin. Di gelombang ini, saudara, murid-muridnya mengalami tekanan, melihat situasi, keadaan, kondisi perahu mulai penuh dengan air. Mereka seperti berpikir, di sini kan sebenarnya kita ada Yesus. Mereka sadar di situ ada Yesus sebenarnya, tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesus itu mampu melakukan dan menyelesaikan persoalan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Mereka datang dan bangunkan Yesus. Guru, engkau tidak tahukah kalau kita mau binasa? Lihat, ada banyak ombak, ada masuk di dalam perahu kita. Perahu kita seakan-akan mau tenggelam.
Yesus tidak bicara lagi sama mereka. Yesus bangun dan berkata kepada angin, diam, tenanglah. Kita bisa bayangkan saudara, alam semesta ini aja taat sama Tuhan. Ya enggak? Kan alam semesta Tuhan bilang juga di dalam kitab Mazmur, pujilah Tuhan. Amin. Gunung-gunung, pujilah Tuhan. Pohon-pohon bertepuk tanganlah, muliakan Tuhan. Tapi kadangkala kita justru yang dimuliakan oleh Tuhan, justru kita yang diperhitungkan oleh Tuhan. Pohon-pohon tidak akan pernah masuk surga, betul enggak? Gunung-gunung tidak akan pernah masuk surga. Yang masuk surga itu kita, umat Tuhan. Oleh sebab itu saya berkata, kenapa dengan Tuhan aku bisa tenang? Karena saya mampu menghadapi gelombang pergumulan masalah dalam kehidupan saya. Karena apa? Ada Tuhan di dalam hidup saya. Haleluya. Yang kedua, dengan Tuhan aku tenang. Kenapa kita juga berkata kenapa dengan Tuhan kita tenang? Kita bukan hanya bisa mengalami persoalan, kita bukan hanya bisa melewati pergumulan kehidupan, tetapi kita bisa mengalami yang namanya banyak sekali mujizat. Amin. Amin. Kita pernah mengalami mujizat? Amin. Siapa sih di antara kita yang namanya orang percaya sama Tuhan? Kadangkala memang kita tidak sadar ini mujizat apa enggak ya. Ada kala kan orang berkata bahwa ada orang berkata bahwa mujizat yang paling banyak dia alami ketika dia disembuhkan dari sakit. Itu mungkin betul, tetapi itu cuma sebagian. Betul enggak? Oh, mujizat Tuhan ketika saya dihindarkan dari kecelakaan, tadi hampir-hampir tabrakan. Puji Tuhan, saya dibebaskan dari itu atau dihindarkan dari itu. Tetapi sadarkah kita bahwa sebenarnya mujizat yang terbesar yang Tuhan lakukan ketika kita dibebaskan dari hukuman kematian yang kekal. Amin. Kita diberikan kehidupan, kita diselamatkan oleh Tuhan di atas kayu salib. Kita bisa bayangkan Yesus itu turun dari surga. Dia sediakan kehidupannya dikorbankan di atas kayu salib. Dia bukan hanya menebus dosamu, dia bukan hanya memerdekakan kamu, tetapi dia menyelamatkan kamu dan dibawa di dalam persekutuan di dalam Dia. Maka Yesus berkata, firman Tuhan katakan, kamu adalah imamat yang rajani, umat pilihan Allah. Amin. Di dalam kitab Mazmur Yesaya katakan, sebelum engkau dikandung dalam ibumu, engkau sudah diketahui oleh Tuhan. Sebelum engkau dilahirkan oleh ibumu, engkau telah dikuduskan oleh Tuhan. Dalam arti kata bahwa engkau telah diasingkan oleh Tuhan dan dibawa masuk bersama dengan Dia di tempatnya yang kudus. Dengan pengorbanan Yesus engkau mengalami mujizat yang luar biasa. Dan tidak ada seorang pun manusia di kolong langit ini mampu menyelamatkan engkau. Banyak hal yang Yesus lakukan. Dan Yesus tidak bicara banyak. Ketika Yesus mau melakukan mujizat, Dia selalu berkata, dosamu mengampuni, karena engkau diselamatkan, bukan karena engkau berbuat baik. Amin. Bukan karena perbuatan kita baik, bukan karena ketulusan hati kita selalu ada setia, tetapi kita diperhitungkan dengan baik oleh Tuhan. Engkau telah dipilih baik oleh Tuhan. Oleh karena imanmu engkau diselamatkan. Oleh karena percayamu engkau diselamatkan. Mujizat yang aku lakukan, yang aku miliki, yang aku terima sampai hari ini. Yesus berkata, apapun yang engkau hadapi, dengan Yesus, dengan Tuhan, aku pasti tenang. Karena apa? Karena mujizat terjadi dalam hidup ini. Setiap hari kita mengalami banyak mujizat. Amin.
Kadang-kadang yang tidak sadar orang datang di rumah, ketuk pintu kita, bawa berkat kepada kita, ya kan? Kadang-kala tanpa sadar, bahkan mungkin sampai hari ini, kita tidak tahu ada banyak orang juga berdoa buat kita. Karena ada banyak sekali orang Kristen bergumul untuk hari-hari ini, diperhadapkan dengan situasi yang gawat, ya kan? Manado kemarin di lockdown, tidak boleh bebas ke Manado, sampai ada beberapa teman kita nggak bisa datang ke sini. Tetapi Tuhan bilang, diam dan tenanglah. Amin. Tidak usah kita pusingkan, saudara. Mau sampai kapan ini corona, kita nggak perlu pusingkan. Tuhan cuma bilang diam, tenanglah. Kenapa? Tuhan nyuruh kita cuma mau duduk diam di hadirat Tuhan. Kupanggil Engkau Tuhan. Kupandang wajah-Mu Tuhan. Kubawa hidupku kepadamu Tuhan. Nggak ada yang neko-neko dengan Tuhan. Tuhan cuma bilang persembahkan kehidupanmu. Amin. Tuhan cuma bilang jangan engkau khawatir. Jangan engkau takut. Tidak tahukah engkau bahwa akulah roti kehidupan. Amin. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah terang dunia. Semua ada sama Yesus. Oleh sebab itu, mujizat-mujizat yang kita alami itu terjadi karena apa? Karena kita tenang bersama dengan Tuhan. Yang selanjutnya saudara, di dalam pembacaan ini, di dalam di dalam buku Markus ini pasalnya yang keempat, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Dengan Tuhan aku tenang. Dengan Tuhan, kenapa kita tenang? Karena kita mampu menghadapi gelombang pergumulan dalam kehidupan ini. Dengan Tuhan aku tenang. Kenapa aku tenang? Karena dengan Tuhan kita bisa mengalami banyak sekali mujizat. Dan yang terakhir, dengan Tuhan aku tenang karena aku bisa membawa pengaruh baik terhadap orang-orang yang ada di sekelilingku. Amin. Kita orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Karena kita orang-orang pilihan Tuhan, mau bawalah pengaruhmu itu kepada orang lain. Jangan engkau pakai sendiri. Kalau kita berkata bahwa kita ini anak Tuhan, bawa pengaruh itu kepada orang lain. Jangan bawa pengaruh yang tidak baik. Jangan bawa pengaruh yang buruk. Jangan bawa pengaruh yang jahat. Tetapi bawalah pengaruh, berdampaklah baik kepada orang lain. Dari mana mereka melihat kita? Dari gaya hidup kita. Amin. Dari gaya hidup kita. Orang bilang tanpa bicara pun, tanpa berkata-kata pun, orang bisa menilai kita bahwa kita ini anak Tuhan. Apalagi kalau kita menuturkan kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik, bawa pengaruh baik dari pergumulan kita, pergaulan kita, dari cara kita berteman. Tuhan bilang bahwa terkadang kita bagaikan serigala, bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Betul? Tapi bukan berarti kita jadi serigala, kan? Betul? Kita ini domba. Kenapa kita dikatakan seperti itu? Karena mampukah kita mempengaruhi orang-orang yang ada di sekeliling kita? Mampukah kita berdampak kepada orang lain dan melihat gaya hidup kita, cara hidup kita, cara berkata-kata kita, cara penampilan kita? Ada orang bilang karena saya mau mendekati si A, si B, maka saya berpenampilan seperti itu. Enggak masalah.
Tetapi persoalannya adalah, mampukah engkau bawa pengaruh kepada orang lain? Saudara lihat di situ dikatakan dalam pembacaan itu, dalam pembacaan di dalam 36 dan 41. Di situ dikatakan ketika mereka naik perahu dan mereka mulai menyeberang, dikatakan di situ bukan hanya murid-murid yang ikut dengan mereka, dengan Yesus, betul? Tetapi ada perahu-perahu lain. Dan di dalam ayatnya yang ke-41, saya percaya bukan hanya murid-murid yang berkata seperti ini. Siapa gerangan orang ini sehingga danau dan angin pun taat kepadanya? Ketika Yesus melakukan hal ini, ketika Yesus berkata kepada danau dan angin itu, kepada gelombang yang ada terjadi pada waktu itu, angin taufan yang terjadi pada waktu itu, Yesus berkata, diam, tenanglah. Itu berdampak kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang yang menyertai dia, orang-orang yang mengikuti dia. Dan saya percaya kalau Tuhan ada bersama dengan kita, ketika Tuhan ada di dalam kehidupan kita, lewat gaya hidup kita, lewat cara hidup kita, ketika kita berjalan dimanapun kita pergi, di tempat-tempat umum sekalipun, di mana kita berada di pasar sekalipun, di tempat studimu sekalipun, di pekerjaanmu sekalipun, ingat engkau harus berdampak di sana. Engkau harus berpengaruh baik di sana. Tunjukkan bahwa Kristus itu hidup di dalam aku. Tunjukkan bahwa Dia ada tinggal di dalam aku. Walaupun situasi tidak enak, ya kan? Walaupun sekali-kali saya ulangi bahwa sekalipun kita ada di tekanan kehidupan, roda ekonomi kita berputar tidak seimbang, kebutuhan kita itu tidak jelas kapan mau terpenuhi. Tetapi kalau kita mampu bawa pengaruh, kita hanya bisa bilang sama Tuhan, dengan Tuhan aku tenang. Oleh sebab itu bersukacitalah karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saudaraku yang ada di tempat ini, yang ada di rumah kita masing-masing, bahkan dimanapun live streaming ini bisa ditonton oleh orang, percayalah, firman Tuhan ini buat Anda juga, buat saudara juga yang ada di rumah, buat saudara juga yang dengarkan firman Tuhan. Selalu katakan sama Tuhan, dengan Tuhan aku tenang. Walaupun kita diperhadapkan dengan gelombang kehidupan, tapi kita akan mampu melihat banyak mujizat. Ketika kita melihat banyak-banyak mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita mampu bawa pengaruh baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dengan Tuhan aku tenang. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, kami percaya janji-Mu. Engkau Tuhan ya dan amin. Engkau Tuhan tidak pernah berubah. Engkau Tuhan yang sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang mengasihi kehidupan kami. Engkau Tuhan yang telah berkorban bagi kami. Ini kami Tuhan. Kami mau belajar tenang dengan Engkau. Kami mau belajar memperkatakan dalam kehidupan kami, dengan Tuhan kami tenang. Karena dengan Tuhan kami mampu melewati banyak-banyak pergumulan. Dengan Tuhan mampu diselesaikan semuanya. Tuhan mampu menyelesaikan setiap pergumulan-pergumulan kami. Tuhan, dengan Tuhan Engkau mampu mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami. Dengan Tuhan kami akan melihat banyak-banyak mujizat terjadi dalam kami, dengan keluarga kami, dengan pekerjaan kami, dengan gereja kami, dengan masyarakat di mana kami ada, keluarga kami yang jauh,
Kami percaya ada banyak mujizat yang Tuhan akan kerjakan. Ada banyak mujizat yang terjadi atas kesehatan kami. Dan kami percaya Tuhan, dengan Tuhan kami mampu bawa pengaruh baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Lewat gaya hidup kami, dari tutur kata kami, dari penampilan kami, apapun Tuhan, ajar kami untuk kami dapat mempengaruhi orang-orang yang ada di sekeliling kami, untuk kami bawa kepada Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di sorga. Hamba selesai berbicara. Roh Kudus, mari kepada kami semua, pada hamba ini jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di rumah mereka masing-masing, bahkan sampai di mana Tuhan live streaming ini dapat ditonton oleh orang. Tuhan, Engkau berkati mereka semua. Tanamkan benih firman-Mu ini kepada mereka, supaya firman-Mu ini dapat bertumbuh dan berbuah lebat, dan itu mempengaruhi seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyelesaikan semua pergumulan permasalahan kami. Terima kasih Tuhan, hamba selesai dengan firman-Mu. Hamba mengucap syukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan kami selesai dengan ibadah, dengan firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan, kita telah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saat ini mari jemaat Tuhan, kita siapkan setiap persembahan kita. Haleluya. Kita mau bersuka cita untuk memberikan korban persembahan. Dan biarlah kiranya buat jemaat sekalian yang diberi kesempatan untuk dapat membawa persembahan di rumah gereja. Baiklah, serangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, ibadah raya live streaming GSJA Kasih Karunia Tumaluntung, kita akan akhiri. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ku agungkan
bersyukur pagi hari ini Tuhan, dengan selesainya ibadah kami, live streaming pagi hari ini, kami percaya Tuhan Engkau juga sudah memberkati dan menjamah umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Dan kami percaya kami dikuatkan, diteguhkan, kami diberikan semangat yang baru, kami diberikan sukacita oleh Tuhan, kami dihiburkan oleh Tuhan, dan kami diberikan kemenangan. Kami bilang terima kasih buat semuanya. Sebab itu kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan yang mengasihi kehidupan kami. Kami bangga Engkau Tuhan ada selalu dengan kami, dan Engkau selalu berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, dengan selesai ibadah kami, live streaming kami pagi hari ini, kami siap pulang ke rumah kami masing-masing. Tapi sebelumnya Tuhan, hamba berdoa kepadamu. Tuhan, Engkau berkati jemaat Tuhan. Berkati mereka dimanapun mereka berada saat ini, baik yang ada di tempat ini, baik mereka yang ada di rumah mereka masing-masing, atau dimanapun mereka berada, dimanapun live streaming ini dapat ditonton. Tuhan, Engkau berkati, Engkau kuduskan, Engkau beri kekuatan, Engkau beri kesehatan, Engkau menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan, Engkau bersama dan menghibur mereka di situasi apapun, dalam keadaan apapun. Tuhan, kami percaya Engkau ada dengan jemaat-Mu, Engkau ada bersama dengan anak-anak-Mu dimanapun mereka pergi dan berada. Tuhan, cukupkan segala kebutuhan mereka. Yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang ada di dalam tekanan, Engkau berikan kekuatan, bangunkan semangat mereka. Mereka yang ada di dalam kelemahan iman, Engkau kuatkan dan teguhkan. Dan biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan ada selalu bersama-sama dengan mereka. Berkati pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Lewat gereja sidang Jemaat Allah Kasih Karunia Tumaluntung, kami mampu memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami mau berdampak kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Lewat keadaan kami, lewat gereja Tuhan, lewat tempat ini Tuhan. Biarlah kekudusan Tuhan memenuhi tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau selalu dan memberkati pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada di sini, pelayanan-pelayanan yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati. Secara khusus kami berdoa buat Ibu Gembala kami Tuhan. Dalam keadaan kondisinya yang ada sekarang ini, Tuhan Engkau terus teguhkan dan Engkau terus beri dia semangat, Engkau beri dia kekuatan, kesehatan ekstra, dan Engkau jaga, lindungi, dijauhkan dari segala hal yang tidak kami inginkan. Biarlah perlindungan tangan Tuhan yang kuat itu, yang dahsyat itu, yang hebat itu akan memegang kehidupan daripada Ibu Gembala, sehingga ada sukacita selalu di dalam Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan selalu ditinggikan dan dipermuliakan. Walaupun beliau ada di pastori Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Engkau lihat kasih setianya, Engkau lihat kecintaannya, kerinduannya untuk terus mau melayani Engkau. Tuhan, Engkau jaga dan lindungi dan berkati di dalam nama Yesus. Apapun pergumulan, kebutuhan ekonomi Tuhan Engkau cukupkan, Engkau sediakan. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Anak-anak, cucu-cucu dimanapun mereka berada, Tuhan berkati, jaga dan lindungi. Biar damai sukacita Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat jemaat Tuhan yang sudah mengambil bagian pagi hari ini, yang ada di tempat ini, yang sudah melayani altar Tuhan, yang sudah melayani mezbah Tuhan, yang sudah melayani Engkau Tuhan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan hari ini kemanapun kami pergi berada, bahkan sepanjang minggu berjalan, apapun aktivitas tugas pekerjaan kami, diberkati Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Apapun yang dijumpai tangan kami dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun tapak kaki kami berada, Engkau Tuhan ada bersama dengan kami. Dan jauhkan kami dari segala mara bahaya, virus-virus yang menakutkan, yang menelan kehidupan kami. Kami taruh dalam tangan Tuhan dan kami kalahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR, TNI, Polri. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pejabat-pejabat yang ada di negara ini, Tuhan Engkau taruh, tanamkan iman di dalam kehidupan mereka, sehingga terus percaya kepada Tuhan, mengharap perlindungan dan pertolongan daripada Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, selamatkan bangsa kami ini. Selamatkan bangsa ini dari virus-virus yang ada, dari penyakit-penyakit sampar yang menular Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, mereka yang ada dalam COVID-19, mereka yang ada di rumah sakit Tuhan, mungkin ada di pengasingan, Tuhan tolong. Engkau jaga, Engkau berkati dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau kurangi jumlah daripada orang-orang yang terpapar Tuhan. Engkau tambahkan orang yang disembuhkan. Dan Tuhan, Engkau mengurangi mereka yang meninggal. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Sulawesi Utara Tuhan, khususnya kota Manado. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, akhir-akhir ini kota Manado tidak bebas. Kota Manado di lockdown Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang mampu membebaskan kota Manado dari virus-virus yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada anak-anak-Mu Tuhan yang ada di sana, yang sebenarnya harus ada di tempat ini untuk melayani Engkau, tetapi karena keadaan dan kondisi Tuhan, Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami berdoa, pulihkan Tuhan kota Manado di dalam nama Yesus. Pulihkan Sulawesi Utara di dalam nama Yesus. Bapak Gubernur Tuhan, Wakil Gubernur, Wali Kota, Kabupaten, Tuhan Engkau berkati di dalam nama Yesus. Kecamatan sampai kepada desa kami yang tercinta ini, Desa Tumaluntung, Tuhan pagari dengan kekudusan-Mu. Jauhkan daripada segala sakit, penyakit, virus, sampar yang menakutkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemerintahan yang ada di desa ini, Tuhan berkati. Ibu hukum tua, aparat-aparatnya, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami bersuka cita karena Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah dengan damai sejahtera daripada Tuhan kami dapat membawa pengaruh kepada orang-orang yang ada di rumah kami masing-masing. Dan kami boleh membawa shalom kepada mereka. Dan damai sejahtera-Mu juga ada bersama-sama dengan mereka. Kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, marilah angkat tangan-Mu, tadakan, terima dan bawalah pulang berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan melindungi engkau dan memberkati engkau, dan akan memegang kehidupanmu serta memberikan engkau sukacita. Dan Dia akan terus menghiburkan engkau di dalam kesesakan sekalipun, dalam tekanan sekalipun. Dia ada dan menghibur engkau, memberikan engkau kekuatan dan kemampuan. Biarlah berkat-berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus biar menjadi bagian kita semua. Mulai hari ini, besok, raka fajar Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menyongsong salehnya. Semua yang percaya kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan mendengarkan penyampaian atau pengumuman gereja. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati buat kehadiran kita, jemaat Tuhan yang ada di rumah gereja. Begitu juga dengan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing lewat live streaming yang ada, diberkati oleh Tuhan. Pelayanan altar yang sudah melayani kita juga diberkati oleh Tuhan. Hamba Tuhan yang sudah melayani kami, kiranya berkat-berkat surgawi tercurah dalam kehidupannya, pelayanan dan keluarganya. Puji akan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk penyampaian minggu depan yang WL dari kaum pria, dan yang bawa firman nanti disampaikan melalui WA. Siapa yang akan bawa firman? Dan LCD nanti saudara Roland, Rebana, Gebi dan Angel. Yang pemegang siaran langsung, ya kita tinggal mau tunggu
kabar yang dari Manado, kalau bagaimana ya tetap orang jalani seperti saat ini. Tidak menutup kemungkinan apapun yang orang lakukan, jangan pernah takut, karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, karena kita mau melayani Tuhan. Kendala apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kehidupan kita. Puji akan nama Tuhan. Tuhan memberkati buat ibadah kita saat ini, dan selamat hari Minggu.